Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya muliakan orang tua kita semua, guru kita, penerus ilmu ma'rifatullah ma'rifatul rasul, Abah Kiai Jumeri bin Dahri, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Amin. sehatkan badannya, Amin. luaskan rezekinya, Amin ya Allah. senantiasa bisa membimbing kita semua sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Yang saya muliakan zuriat dari mursyid kita, anak-anak keturunan beliau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berkat dari ilmu Allah yang dititipkan kepada beliau dan juga zuriahnya, juga kepada murid-muridnya, kepada penerus ilmunya. Semoga zuriat dari Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari senantiasa diberkahi Allah, dirahmati Allah, diberikan rezeki yang mulia, kedudukan dan darajat yang tinggi, dunia dan akhirat, senantiasa bisa membersamai kita semua dalam kebaikan-kebaikan, menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Yang saya muliakan para pengemban ilmu, penyampai ilmu yang luar biasa pada malam hari ini, menjadi wasail, menjadi wasilah kerahmatan itu tersambung kepada semua murid-murid karena adanya penyampai ilmu, adanya pengemban ilmu. Karena lampu ini nggak nyala kalau nggak ada listriknya, dan listrik itu nggak mungkin bisa sampai ke lampu kalau nggak ada kabelnya ya. Jadi penyampai dan pengemban ilmu ini kabel, listriknya jelas, sumbernya jelas, lampunya kita, kalau kabelnya nggak nyambung, kitanya nggak nyala ya. Jadi kabelnya harus dirawat, sebagaimana sumbernya juga harus dirawat, dimuliakan. Yang saya muliakan Ustadz Irsyad Muhammad Irsyad Abdullah, Korda KPK Makassar, nih jauh dari Makassar. Beliau ini Gus, anaknya Kiai, putra Kiai ya, di sama kayak Gus Ari ya. Habib Zain Al-Aidid, ini dari Selayar ya, yang pecinya lancip ya. Beliau adalah Sekwil KPK Sulsel, jadi yang ngurusin komunitas pendakwah keren Sulsel beliau ya. Alhamdulillah KPK ini sudah ada di 16 provinsi se-Indonesia. Insyaallah saya 5-10 kalau tidak ada halangan ke Aceh, pembukaan KPK di sana, 19-23 di Pekanbaru, nanti baru pulang ke Kalimantan lanjut puasa di Jawa. Ini juga berkat doa dari orang tua kita Kiai Jumeri bin Dahri yang betul-betul sayang sama anak-anak dai KPK ini.
Makanya foto-foto dai KPK itu banyak bersebelahan di depan situ sama Abah Jumeri. Itu menunjukkan rasa sayang beliau, doa beliau kepada komunitas pendakwah. Keren. Nah, termasuk kita kemarin sempat melakukan pelatihan dakwah bersama dai-dai KPK di majelis sanga-sanga ini. Insya Allah nanti ke depan kita juga akan lakukan latihan-latihan lagi supaya makin banyak orang-orang yang bisa menyampaikan risalah agama ini, bukan bisa ceramah. Kalau ceramah itu gampang, tapi menjaga amanah sebagai dai itu gak mudah. Karena waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Dai itu perpanjangan kalamnya Allah, ya, perpanjangan dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dai-nya nggak sesuai dengan Quran dan hadis, pasti error, ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini ada anak-anak kita cikal bakal pejuang-pejuang dakwah di masa yang akan datang, ya, menggantikan posisi kita dalam mengemban dakwah ini. Alhamdulillah kecil-kecil sudah rajin di majelis, ya. Bapak Ibu, kenapa kita dipindahkan Allah ke sini? Karena tadi aulia-aulia Allahnya ngumpul di rumah ini, ya. Karena kita semua di luar, kita bermunajat, berdoa, ya, mereka para rijalullah, rijalul gaib ngumpul semua di dalam sini. Jadi mereka pengen ditemenin sama Bapak Ibu untuk sama-sama mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gak main-main, ini bukan ngecap, ya. Bukan Ustaz Raden memang menghibur saja karena kehujanan. Enggak, emang begitu, ya. Benar, saya nggak bohong. Biasanya saya kalau ada hujan berhenti hujannya. Nah ini saya nggak bisa nahan hujan turun, tadi hujan aja nyelongsornya, ya. Biasanya di mana-mana kalau saya ceramah waktu hujan berhenti, ya. Nah ini pas lagi nggak hujan, isaroh namanya. Karena tadi kan kita baca doa Faya Rabbi bisadati, terus tahaqqaqli isyarati. Itu kan wahai Allah, Faya Rabbi, maka wahai Tuhanku, bisadati, dengan wali-wali yang hadir, ya. Itu sadat itu kan min sadati, dari wali-wali yang hadir, ya. Tahaqqaqli isyarati, kasihkanlah kepadaku kebenaran isyarat, isyarah, atau istilahnya firasat. Ittaqu bi firasatil mu'minin fa innahu yanzuru binurillah, rawahu Muslim. Hadis ini sahih. Hati-hatilah kamu dengan firasat atau isyarah yang ada pada hati seorang mukmin, karena mereka melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau abah kita, guru kita ngomong masalah yang kasful hijab, terbuka hijab, itu ya memang benar. Kaidah tasawufnya malam yazuk walam ya'rif, yang belum merasa nggak mungkin bisa tahu. Jadi kalau orang apa iya, iya emang kalau antum belum makan pecel nggak bisa cerita pecel, bos, ya. Kalau antum nggak makan singkong nggak bisa cerita singkong. Tapi kalau antum pengen ngerasa, ya masuklah jadi tukang singkong, makan singkongnya, nikmatin, nanti antum bisa cerita tentang singkong. Jadi malam yazuk walam ya'rif, atau malam ya'rif walam yazuk, tidak mungkin orang tahu kalau belum ngerasa, ya. Ini dunia spiritual. Nah ini pas kajian Isra Mi'raj, ya. Ini juga mengungkap wilayah spiritualitas. Pertama, syarat orang ma'rifat, syarat orang terbuka hijab. Karena ini tidak ada dinding, tidak ada malaikat, ya. Ini sudah alam lahut namanya kan. Alam itu ada alam, 4 alam, ya, 4 alam, ya. Alam dunia, ad-dunya zulumat, dunia ini hijab, ya. Jadi kalau bapak ibu masih jamaah ikhwan akhwat ini masih pakai kacamata dunia atau mata zohir ini, ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Dia tidak bisa dilihat dengan mata zohir, nggak mungkin, karena mata ini di balik dinding sini aja udah
tahu lagi. Nah, apa yang terjadi sekarang di belakang nggak tahu lagi, ya Pak. Apa yang terjadi di lapangan kecamatan Sanga-Sanga udah nggak tahu lagi, nggak tahu lagi. Kalau pakai mata zohir, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Tapi kalau pakai mata batin bisa, karena mata batin itu menjangkau semesta. Dalam hadits qudsi sahih. Jadi saya nggak mau dibilang bid'ah, saya harus mengungkapkan dalil bahwa ilmu tasawuf ini lengkap dengan dalilnya. Jadi nggak ada bid'ah-bid'ahan. Ente mau duduk sama aneh bahas kitabnya, mau ribut sama aneh juga boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena saya juga punya dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu benar, hadirkan dalilmu. Kan itu dalam Quran diperintah. Nah, ini hadisnya sahih. Apabila hamba-hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah, lalu aku mencintainya, maka matanya menjadi mataku, tangannya menjadi tanganku, kakinya menjadi kakiku, mulutnya menjadi mulutku, dan aku menyertai semua apa yang menjadi keinginannya. Kun fayakunnya sama dengan kun fayakunku. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih, muttafaqun alaih. Jadi ini hadisnya sahih. Masalah kasful hijab, hati yang terbuka tadi. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu begitu. Maka Bapak Ibu, orang yang hatinya terbuka dari hijab-hijab dunia, masuk dia yang pertama ke alam malakut. Alam malakut itu alam kesaktian, sakti, makanya kelasnya wali abdal ya, itu jenjang kewalian. Wali abdal bisa merubah air menjadi minyak, itu wali abdal ya. Kemudian melakukan hal-hal yang karomahnya diperlihatkan, nampak saktinya, wali abdal. Tapi itu level 1, bukan level terakhir. Level 1 itu hanya kalau bahasa Quran itu min sa'airillah, bagian dari cara Allah mensiarkan ilmu ini supaya orang tertarik. Karena biasanya orang itu tertariknya dengan hal-hal semacam itu dulu. Ya kalau bah, di sana ada guru Pak Sakti bisa merubah batu jadi emas. Berataan orang datang ke sana, berkunjung, berdatangan untuk menarik orang supaya masuk ke hadratullah. Diciptakan yang ijab, namanya ajaib. Biasa itu sampai ke wadah gurunya, ditakunkannya guru mana sakti-saktinya, kan ada ajar gurunya. Hikam aja Pak. Pina mendengar orang yang tegak itu ada yang sakti itu. Yang sakti itu Allah saja. Amun aku ini sama aja lawan hikamnya. Sama-sama bungul, sama-sama tambuk tadi. Hah? Nah, itu cara Allah saja. Ya. Mana Mas Amin? Nah, Mas Amin senang dia dengan sakti-sakti. Saya ingat waktu masih jadi anak saya, sekarang masih anak saya bukan? Si Bujang dulu masih ikut saya. Dia punya macan yang selalu ikut dia. Jadi kalau dia sedikit emosi, dia langsung berubah jadi macan. Itu Mas Amin, sakti ya. Naik lagi makomnya, belajar pagar nusa, belajar ilmu kebal, gak mempan dibacok, gak mempan ditembak, itu Mas Amin. Tapi lama-lama lentur, lebur dengan cintanya dengan sholawat. Habis semua itu, masuk dia ke hadratul Rasul. Tidak ada terpikir lagi dia sakti, tidak ada terpikir lagi dia kuat, tidak ada terpikir lagi dia gagah. Dia langsung jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia menjadi min ahli sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Jadi sakti dulu pintu awal dia masuk. Cara Allah narik mensiarkan agama ini dibuat yang sakti-sakti. Contoh, Bapak hendak mendengarkan ceramah di sini, kalau penceramahnya misalkan dari Jakarta, Habib Anu, Guru Anu, yang terkenal-kenal baru datang. Dari mana-mana datang dan segala macam. Cara Allah menarik kita sampai ke tempat ini kembali. Karena lawas barangkali kada ke tempat ini, lawas kada mengelangi guru, lawas kada
melihat guru, lawas kada mendapati abah. Dibuat acara, didatangkan guru. Himbung kita datang ke sini hendak mendengarkan ceramah guru nang hebat itu jar. Ya. Padahal sampai sini bukan tehimung karena dengar ceramahnya, tapi tehimung karena berkumpul lawan kekawalan. Masya Allah, terkumpul lawan guru, terkumpul lawan ikhwan-ikhwan, senang. Buktinya kiainya sudah balik, penceramahnya sudah balik, kita kan ada beinggut kan, gak ada duduk aja besimpuh kita sama-sama pakai sahan segala macam. Kenapa? Himung. Nah itu cara Allah manggil namanya. Ya. Azan kan tegak itu juga, azan difungsikan untuk memanggil orang. Makanya bingung kita, amun azan tuh kada boleh disuarakan, ada orang datang lagi mungkin ada bunyi. Jadi tetap harus bunyi, pun kada bunyi kita gapa. Bilal bin Rabah naik ke atas loteng azan, Allahu Akbar. Kenapa dipilih Bilal? Suaranya lantang. Penyanyi-penyanyi Afrika tuh suaranya bagus-bagus, melengking-melengking ya. Kalau White Houston apa itu, Michael Jackson ya, orang-orang negro Ethiopia itu kan luar biasa Afrika tuh suaranya. Ambo Angke ini, Ustaz Ambo Angke ini suaranya lantang ini. Amun sida azan kucingin datang itu parah. Jangankan manusia, jin kin sholat. Subhanallah. Nah, jadi azan itu salah satu min sa'airillah, dari siar-siar agama Allah. Jadi mustahil kada berbunyi, mesti harus berbunyi. Ya kalau pun kada berbunyi itu gak apa siarnya. Nah itu. Jadi aku kira Menteri Agama tuh bukan melarang azan pakai toa, cuma jangan balap, jangan balapan, pindah ganal-ganalan toa gitu. Azannya bagus, masjidnya sepi, nah itu yang kada mau tuh kan. Baik aja Pak, kita sangka baik lawan orang. Kalau tapi kada mungkin kada betoa itu, karena wah ini kuping orang nih betoakin kada ke masjid, apalagi kada betoa. Ini aja diundang diumumkan masih sedikit yang datang, apalagi kada diumumkan sepi. Nah, itu. Jadi jelas itu bagian. Jadi alam malakut itu, alam kesaktian itu adalah ditemani khodam-khodam. Khodam itu ada dua, khodam jadi jenis malaikat, dan ada khodam dari jenis jin. Ya. Amun yang soleh khodamnya malaikat. Tadi yang kita baca tohitom toyail wa madhabihi wa khaddamihi, itu khodam dari jenis malaikat. Ya. Tohitom toyail itu adalah jenis malaikat khodam yang mendampingi kita. Jadi tawasul tadi kita baca itu datang itu jenis malaikat. Makanya Bapak kadang-kadang selalu diberikan maunah, pertolongan oleh Allah. Naik motor misalkan Anda kecelakaan, tiba-tiba kada jadi, ada aja penghalangnya, itu malaikat namanya. Khaddam, maunah itu ya Allah turunkan ya, melalui junudullah, tentara-tentaranya berupa malaikat. Atau misalkan ada orang yang hendak mencopet pian, tahu-tahu tangannya teingkut aja di kantong tuh kada bisa kemana-mana, ditahan di malaikat. Karena pian orang soleh ya. Tapi sejenis dengan itu irhas namanya, sihir, ilmu batin, ilmu hitam, black magic ya, bukan badan black. Badan black sebelah pun black body, bukan black magic ya. Nah itu khodamnya jin, sama sakti juga. Kasus itu terjadi pada saat Nabi Musa dihadapkan dengan tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun melempar tali-tali jadi ular. Maka Nabi Musa bingung. Nabi Musa bingung karena Nabi Musa tuh lugu, polos, menjalankan hidup hanya sesuai perintah Allah saja. Amun kada diperintah, kada berbuat. Jadi Allah belum perintahkan, tegak apa ini ya Allah, kok bisa tali jadi ular? Bingung Nabi Musa, heran juga. Wih, sakti hebat ya. Jadi wali itu polos, mengakali bukan wali, waluh ngarannya. Ya. Namun wali itu polos, kadang-kadang kada tahu apa yang terjadi. Benar. Mengikuti instruksi dari Allah Ta'ala lewat mursyid-mursyidnya, lewat guru-gurunya, atau lewat rijal-rijal goibnya. Ya. Pahami ini, jangan sepotong-sepotong dengar ya ceramah nih. Ini masalahnya aku ngupas yang sebenaran,
Karena yang mendengarkan ini sepotong-sepotong, nyampe keluar kan aliran sesat polang apa ya. Padahal ente-ente yang kadang-kadang dengarnya separuh-separuh. Nah jadi itu Nabi Musa diperintah apa? Musa lempar tongkat tuh, dilempar Musa jadi ular yang lebih besar lagi, memakan tali temali tadi. Nah kan sama bentuknya, satu bentuknya tali jadi ular, yang satu tongkat jadi ular, sama-sama modelnya sama, jenisnya sama, cuma kesaktiannya pasti berbeda. Yang satu irhas namanya sihir dari jin atau dari syaitan, yang satu minallah melalui khodamnya malaikat. Nah jadi bapak yang berwiritan, yang berzikir, apalagi di sini kan ada wirid khusus, misalkan sholawat Fatimah misalkan, itu ada khodamnya min malaikah ya. Kenapa ibu senang kalau baca sholawat Fatimah? Ada rasa senang, tenang, damai gitu. Ada khatir, ada yang membisikkan di dalam hati kita itu, teruskah nyaman. Kalau ada problem baca sholawat Fatimah, itu khodam daripada sholawat Fatimah itu adalah min malaikah, daripada malaikat, karena menyuruh kita ya Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada syiriknya. Dari mana syiriknya? Orang kita minta tetap sama Allah Ta'ala, bukan minta lawan makhluk. Nggak boleh minta sama makhluk, mintanya lawan Allah. Kalau kada percaya, Ustadz Mukmin nah bawa ke diskotik ya Ustadz, kasihin bini-bini yang pakai BH aja itu, pasti berbisik dalam hatinya, hajar kada, hajar kada, hajar kada. Nah yang hajarnya tuh minal jin, yang kadanya tuh min malaikah. Itu bisikan itu. Hajar. Astagfirullahaladzim, setan ini. Kada malaikat ini. Nah, hitung hajar kada, hajar. Nah selesai. Ya. Karena jelas itu min khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Itu khatir namanya. Jadi di dalam diri manusia tuh tetap aja ada khatir. Nggak bisa nggak ada khatir. Tetap ada khatir. Ya. Misalkan diundang Abah Isra Mi'raj, datang kada, datang kada, datang kada, datang. Itu sama, itu khodam satu malaikat, khodam satu jin. Tempel terus ya. Dia akan berpisah satu kalau kita sudah membunuh syahwat kita, namanya mutu qabla antamut, hilang dia. Kalau enggak nunggu kita mati baru lepas dua khodam itu. Kalau enggak jin setan itu tetap ada. Makanya orang tasawuf itu harus mati sebelum mati supaya khodam jin itu tidak nempel lagi sama dia. Kalau dia nggak mutu qabla antamut, nempel terus, tetap nempel sampai kapanpun. Intaghayyir itu yang menyebabkan iwas wisufi sudu rinas. Jadi selalu ragu, bujur kada, bujur kada, bujur kada. Itu janda gadis, janda gadis, janda gadis. Itu lain kisah itu. Ya. Subhanallah. Nah selesai dia pindah dari alam malakut tadi masuk ke alam jabarut. Ya, alam jabarut ini sudah alam kehambaan. Alam kehambaan. Tapi masih ada dua. Anta rabbuna wa nahnu abiduka. Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Masih ada dua. Ya, tapi sudah masuk ke wilayah kehambaan. Masuk ke wilayah kehambaan, merasa kada mampu, baru merasa kada mampu, merasa kada bisa, merasa kada apa pokoknya kada merasa apa-apa lagi. Pokoknya semuanya aku ini hamba engkau Allah, aku ini hamba engkau Allah. Tapi itu masih level 2. Nah level 2 ini doanya mustajab. Ya level 1 tadi doanya juga mustajab karena bentuknya sakti, kelihatan oleh orang. Tapi level 2 ini doanya mustajab. Ya. Orang-orang di level 2 ini namanya makomnya makom khawas. Ya, makom khawas. Mustajab. Hati-hati. Contohnya guru apa aja? Guru ngaji kah? Itu makom khawas karena ditakkidkan oleh Allah, doanya guru itu mustajab terhadap murid. Kalau gurunya syarik lawan murid, binasa murid tuh. Makanya jangan buat guru syarik. Hati-hati. Segudang gambreng kita punya ilmu, kalau guru tuh syarik, habis ampih. Nggak punya apa-apa lagi kita. Sakti lah kita. Ampih. Nggak ada manfaatnya.
ya, binasa. Kedua, orang tua. Nah, itu juga masuknya wali itu. Alam jabarut tadi. Ketaatan kita kepada orang tua sama dengan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan murid kepada guru sama dengan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan istri kepada suami sama dengan ketaatan dia kepada Allah. Itu alam jabarut. Nah, si istri, si anak, si murid sadar pada alam jabarut ini, dia mengerjakannya dengan ikhlas, kada terpaksa. Namun yang terpaksa tuh masyru', syariat namanya. Syariat tuh dapat pahalanya apa kalau aku cium tangan guru? Dapat pahalanya apa kalau aku kirim duit sama abah mama? Dapat pahalanya apa kalau aku mencium pipi suami? Nah itu masih betakun pahalanya apa? Jika aku kadang melakukan dosanya apa Pak? Nah itu masyru'. Tapi kalau orang yang faham dalam rana alam jabarut tadi, dia tenggelam dalam kehambaan, maka kelakuan dia sudah betul-betul disadari tentang af'al dan sifat Allah Ta'ala. Nah, alam yang ketiga adalah alam lahut, alam ketuhanan. Nah, ini sudah kuluman alaiha fana bako, selesai. Nah, ini yang terjadi dengan Rasulullah SAW masuk ke empat alam ini. Alam dunia itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Isra, sorry. Alam Isra itu alam dunia. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam dunia menuju alam malakut. Masih peristiwa sakti. Masih peristiwa luar biasa. Nah, saya pengen ngasih tahu ini berdasarkan ayat yang dibaca qori kita tadi, yang suaranya Masya Allah luar biasa, dititipkan Tuhan suara nang bagus, suara nang indah, ya luar biasa. Ya, jangan mendengar suaranya tapi lupa dengan yang ampun suara, maksudnya lah. Nah, suara kita ini sama aja Pak. Ya, cuma kuping kita aja yang beda-beda. Ya kalau ada yang tadi ada senang dengan suara ngaji, senangnya suara dangdutan, ya, ada. Berhentilah azan itu, berhentilah ngaji, aku anak menyanyi, ya adanya. Bapak, sama aja. Ya. Jadi pada saat Rasulullah akan berangkat Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala memperlakukan Nabi Muhammad SAW di bedah dadanya. Itu pembedahan yang keempat kali. Waktu yang pertama di usia Nabi 4 tahun, waktu masih netek dengan siapa? Umur berapa Nabi ditinggal mamanya? 6 tahun. Ya kalau 6 tahun atau berapa tahun? Saat mukmin. Nabi ditinggal mamanya umur berapa? Lupa saat mukmin. Lawas kada ceramah maulidnya. Jadi Nabi umur 4 tahun dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air zam-zam. Itu kelebihan air zam-zam ya. Nggak tahu yang dibawa orang tuh palsu ke asli kada tahu juga. Asli zam-zam bagus. Yang kedua dibedah di umur 10 tahun, lagi main dengan kawannya, dengan Halimatus Sa'diyah lagi itu dibedah. Yang ketiga pada saat akan menerima wahyu, tapi yang wahyu ini melalui mimpi, tidak nyata. Kalau yang dua tadi nyata. Yang ketiga melalui mimpi. Dibedah, dicuci berkali-kali, dimasukkan lagi, dan Sayyiduna Muhammad melapor sama Siti Khadijah. Wahai Khadijah, aku mimpi hakada wa hakada wa hakada. Dia cerita begini. Kata Khadijah, udah suamiku tenang, itu alamat. Ya, itu alamat, itu tanda. Jadi ru'yatus shadiqah, mimpi yang baik itu tanda kenabian. Jadi kalau bapak mimpi ketemu wali, ketemu Nabi Khidir, ketemu Kiai Jumeri dalam mimpi, misalkan ketemu Abah Syekh Muhammad Saman dalam mimpi bujur itu, kada usah diragukan lagi, hak. Karena ru'yatus shadiqah itu bagian daripada 80 tanda kenabian. Ya, syukur-syukur kalau bisa ketemu Nabi dalam mimpi setiap saat. Wah, keren banget itu, keren. Karena orang yang sudah mimpi bertemu Nabi, apalagi yakzoh, ya, berjumpa langsung, dijamin wafatnya husnul khatimah. Ya. Bertemu Nabi, ya, bukan bertemu bini.
Jangan terbalik-balik. Pak Ustadz semalam ya Allah himung bujur ulun, mimpi ketemu Nabi, kakak ada ketemu bini-bini, jangan lain himungnya itu. Nah, Masya Allah. Yang keempat, pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, dibedah dadanya, dibuang kerat hatinya. Nah, jadi Bapak, orang yang mau masuk ke hadratullah, masuk ke ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, sampailah ma'rifatul zat, itu syarat pertamanya membuang semua kebusukan hati. Mun hati masih busuk, kada kawan. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin. Dan sungguh telah datang dari Tuhanmu cahaya dan kitab yang jelas. Imam Malik mengatakan tidak mungkin cahaya itu masuk ke dalam hati yang busuk. Ya kalau jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera bini-bini oleh gitu. Jaga hati, kada boleh busuk. Maka ada cerita Sari Asikti. Tahu Sari Asikti, Pak? Sari Asikti itu seangkatan dengan Syekh Daud At-Ta'i, seangkatan dengan Syekh Ma'ruf Al-Kharhi, seangkatan dengan Imam Junaidi Al-Baghdadi, seangkatan dengan Rabi'atul Adawiyah. Malik bin Dinar itu seangkatan. Dalam kitab Qisasul Aulia diceritakan. Jadi Sari Asikti ini pamannya dari Imam Junaidi Al-Baghdadi. Catat Ustaz Ambo Angke, buat bahan ceramah lumayan ya. Lagi penceramah terkenal kan masalahnya, seantero langit dan bumi, subhanallah. Nah, waktu Junaidi Al-Baghdadi mondok seumuran kanak-kanak inilah, di wadahnya pamannya Sari Asikti itu kayak anak-anak ini lagi mondok di wadah abah, kayak itulah kan, umur segini mondok. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini disayang bujur, pinahimung bujur kiai itu Sari Asikti itu sama Imam Junaid ini. Santri yang lain berpada, wahai Imam Sari Asikti, wahai guru, wahai kiai Sari Asikti, kenapa kok Junaid ini kau sayang bujur? Apa kurangnya kami ini? Sama aja berbayaran, sama aja begawi juga, sama aja belajar juga, tapi kenapa himung bujur? Engkau ini, antum ini dengan Junaid. Oh, tegak itukah jar Sari Asikti? Nah, isuk datang ke wadahku kalian berdua, panggil Junaid bertiga, bawa ayam dan sebilah pisau. Bawalah 3 ekor ayam dan sebilah pisau masing-masing. Perintahku, kata Sari Asikti kepada 3 muridnya termasuk Junaid itu, aku minta ikam potong ayam ini, tapi di tempat yang kada ada satupun yang melihat ikam. Itu aja ajarnya. Amun ikam bisa lolos ujian ini, ikam ku sayang, ikam ku cintai, ikam ku melihatkan. Berangkat murid nih. Yang Sikung masuk ke dalam kamar, dikuncinya kamar, pastikannya kada ada yang ngintip, potongnya ayam tuh serat mati. Yang Sikung berangkat ke kebun, dilihatnya kada ada orang, pak mati juga. Nah, tinggal Junaid masuk ke kamar kada jadi motong, masuk ke kebun kada jadi motong, masuk ke dapur kada jadi motong, sampai selesai waktu ayam tuh kada mati. Dipanggil sama Sari Asikti, sini murid-muridku, bagaimana tugas hari ini? Alhamdulillah guru, sami'na wa ta'na. Kada salah juga murid 2 tuh, sami'na wa ta'na. Sudah dipotong ayam tuh? Sudah guru. Ada yang melihat? Tadi waktu motong di kamarku pastikan kada ada yang melihat guru, maka ku potong. Oke, ikam di kebun ku potong guru, ndak ada yang melihat. Sikong pun kan ada yang melihat. Bujur kan? Bujur. Ikam kenapa? Ya masih hidup Junaid. Anu guru aku tadi ke kamar merasa Allah melihatiku aja. Ke kebun Allah melihatiku, ke dapur Allah melihatku. Di mana aku berada Allah melihati aku aja. Bingung aku. Sementara perintah guru jangan dipotong ayam ini kecuali kada ada yang melihat. Nah, jar guru, itu yang menyebabkan aku sayang lawan Junaid. Itu yang menyebabkan dia jadi murid yang kusayangi. Ingat Pak, duduk kita dalam majelis yang sama, tapi mun hati kita gabut,
hati kita tertutup dari hijab, maka nur itu kada masuk ke wadah kita. Kalau duduk di majelis ini sama-sama, walau yang dibuka kitab Ma'rifatullah Ma'rifatur Rasul, cuma hati kita gabut, nurnya kada nembus lawan hati kita, sebab hati kita busuk. Busuk. Nah, jadi kada usah melihat orang lain, melihat diri sendiri aja. Ya Allah, aku nih memang Pak masih busuk hatiku ini. Ya kalau, nah maka dibersihkan. Baru kalau sudah dibersihkan, masuk ke makom yang kedua, menjadi hamba yang menempel pada kekuasaan Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Nabi Muhammad dirubah statusnya, tidak disebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi disebut bi 'abdihi. Duduk kita pada makom hamba, nempel dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Tangan yang bergerak, mata yang berkedip, mulut yang bicara, telinga yang mendengar, kaki yang melangkah, semuanya min iradatillah, semuanya dari Allah. Minallah billah ilallah, datang dari Allah, bersama Allah, kepada Allah. Jangan diakui. Nah, itu syarat yang kedua. Amun tidak masuk ke wilayah itu, nyangkut di akal aja, susah. Tidak sampai-sampai mi'rajnya, tidak sampai-sampai ke Sidratul Muntahanya, ke Rafiqul A'lanya, nyangkut terus aja. Yakin? Kenapa? Karena kita tidak berpasrah, tidak melepas, masih mengakui. Ampunku ini, ampunku. Haji Sarani lawan aku sama-sama ompong. Ompong kita. Gigi ini bukan ampun kita, ternyata ampun kita kadang mungkin tanggal. Ampun Allah Ta'ala nggak bisa ditahan-tahan. Ada di sini yang bisa mengatur kapan sakit gigi, kapan hilang. Datangnya sekonyong-konyong, hilangnya sekehendaknya aja. Ya kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa ditahan. Berarti bukan ampun kita, ampun Allah Ta'ala. Mata Abah Jumeri nggak bisa lagi baca kalau kada berkacamata, berkurang. Ampun Allah Ta'ala. Sama aku juga kalau melihat orang tuh kada hawas bang, apalagi laki-laki. Mun bini masih lah sedikit-sedikit. Masya Allah. Jadi jelas bahwa ini ampun Allah. Jangan diakui. Penyakit kita tuh mengakui, makanya kita sakit. Ya kalau ya Allah sendalku hilang, ya kalau bukan sendal ikam kada sakit hati. Kalau Mas Budi cerita lawan aku, Ustaz sendalku hilang, sakit hati kamu? Sakit enggak? Mas Budi cerita lawan aku, sendalnya hilang, sakit enggak aku? Enggak sakit. Kenapa? Sendal dia yang hilang, bukan ampunku. Ya kalau. Nah jadi segala sesuatu kalau dirasakan kita yang memiliki, sakit. Maka jangan dirasakan. Itu ampun Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi yang sekarang ini ampun siapa Ustaz? Ampun Allah. Tapi dititipkannya sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Abah Haji Solihin dititipin duit agak ganalan sedikit, pandai dia berbagi. Masalahnya mau dititipkan lawan kita habis. Ada yang dititipkan Haji Tejo, dititipkan tanah, bisa pandai buat rumah, titipan aja itu. Memang kaplingnya tegak itu. Ada yang dititipkan jadi tukangnya, ada yang dititipkan jadi marketingnya, ada yang dititipkan sarang waletnya, ada yang dititipkan jadi waletnya. Titipan, jangan diampuni. Ya, Abah cerita, saat kita buat sarang walet di sana. Amun rezekinya ada, amun kada ya sudah. Apa kan orangnya biasa itu. Dibontangin 1000 hektar tanah
Diambil orang, ikhlaskannya aja. Tanah orang bukan tanah seorang. Ya kalau kan ada anak-anak berkelahi, bapaknya belum mati, berkelahi waris. Gara-gara kakaknya disuruh jaga ruko di depan sana, adiknya cuma dikasih kebun bambu. Marah adiknya, kenapa bapak ini pilih kasih giliran kakak, katanya dikasih suruh jaga ruko di depan situ, katanya. Panggilnya sama bapaknya, belum mati bapaknya. Kalian kalau aku mati, kebun itu jual bagi 2, kalau ruko itu jangan. Tambah lagi ngamuk adeknya, bapak ini kenapa ruko itu jangan dijual, punya orang itu tuh, aku tuh cuma dititipin jagain aja ya. Ngamuk orang kalau kita jual aja. Paham ya? Insya Allah ya. Titipan. Jadi mau bini hilang, titipan. Cari lagi. Barang titipan kan? Mau laki mati bu, kawin lagi. Nggak usah sedih-sedih, barang titipan. Ya. Coba bayangkan, Bapak Ibu, Rasulullah itu sebelum Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Ya, ini saya kasih tahu. Coba kita renungkan. Sayyidina Husain itu kan dibunuh, dipenggal kepalanya di Karbala dan kepalanya ditendang seperti bola kaki. Ya tak? Di Karbala, tanggal 10 Muharram itu kan. Nah, Rasulullah itu tahu peristiwa itu sejak Sayyidina Husain itu masih kecil, lagi himbung-himbungnya gendongin cucu, lagi himbung-himbungnya dengan Hasan Husain. Rasulullah dibukakan kasab oleh Allah Ta'ala bahwa akan terjadi satu peristiwa di mana cucunya itu akan dipenggal orang. Coba perasaannya kalau bapak yang jadi kaiknya. Hah? Tega apa coba? Pilu kalau? Sedih, nangis. Wah, tapi Rasulullah sadar, ini bukan ampunku, ampun Allah Ta'ala. Kisah ini juga bukan kisahku, kisah Allah Ta'ala. Maka duduk dia menjadi kekasih Allah yang paling mulia, Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin, karena memang hatinya Rasulullah itu luar biasa. Bolong, kosong, yang ada cuma Allah. Nah, itu ya, nempel sama kekuasaan Allah Ta'ala. Ayo bapak bergerak, ini kuasa bapak, kuasa Allah. Nempel sama kuasa, mata berkedip, kuasa kita, kuasa Allah. Nempel sama kuasa Allah. Mulut ini bisa mencarang, tegak nih. Nah, ngomong. Kuasa Allah, kuasa kita, kuasa Allah. Jelas kita nempel dengan kuasa, jangan diakui sakit. Subhanalladzi asra, berjalan kita bersama dengan kekuasaan Allah sampai ke Al-Quds. Apa makna Al-Quds? Dibersihkan Allah Ta'ala, disucikan Allah Ta'ala. Ya, kalau Al-Quds itu artinya suci, bersih. Jadi orang yang berjalan sadar menjadi hamba, berjalan dengan kekuasaan Allah, maka bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih syahwatnya, yang ada cuma la ilaha. Habis itu baru berjamaah. Karena Rasulullah itu berhimpun dengan Adam sampai Isa alaihissalatu wassalam menjadi imam para nabi dan rasul sebelum Mi'raj. Maka orang yang akan masuk ke hadratullah, ke alam ma'rifat menuju Mi'rajul Mu'minin, dia harus berhimpun dengan Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu kita ada kalau di sini, hah? Ya kalau Adam dan Hawa, ya terus sampai kita berhimpun dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya?
kita mengumpati kelakuan nabi-nabi Adam sampai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita kada berkehendak, kada punya irodah, kada punya planning Pak, kada punya ilmu. Knowledge itu kita ambil, kita download dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhimpun dalam satu kalimat yang sampaikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika rasulan illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Telah kuutus rasul-rasul sebelum engkau, hai Muhammad, tidaklah aku wahyukan kecuali dengan satu saja, tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni. Itu saja. Ternyata himpunan Nabi Adam sampai Sayyiduna Muhammad itu cuma satu, pengakuan kita terhadap la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, Akunya siapa? Akunya Allah, bukan akunya kita. Ya kalau menakunya kita ini masih hendak bebini, hendak makan, hendak betapi, hendak bebaju, hendak bebolang, akunya kita. Amun akunya Allah itu ampihan semua. Namanya muntaha. Makanya disebut sidratul muntaha. Muntaha itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya muntah. Apa orang muntah? Habis, habis isi perut, muntah namanya. Intaha itu tidak ada yang tersisa, habis. Maka muntah itu bahasa Indonesia yang diambil, diadopsi dari bahasa Arab. Muntaha, intaha artinya habis, kada ada bersisa. Jadi orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala, berhimpun dia dengan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Lalu apa kelakuannya, gawiannya? Fa'buduni, beribadah saja. Artinya apapun gawian orang yang ma'rifat bernilai ibadah. Sayyidina Ali guring, kata Rasulullah, tidurnya Sayyidina Ali itu jauh lebih baik daripada sholatnya orang. Subhanallah. Nah kalau sudah berhimpun semua itu, maka linuriyahu min ayatina, dibukakanlah rahasia-rahasia semesta ini. Nah, itulah, mohon maaf, orang yang la ya'riful wali ilal wali, tidak mungkin kenal wali kecuali wali, karena ternyata ada grup WhatsApp para wali. Jadi berkumpul, yang punya adminnya Nabi Khidir. Ya, Pak Tejo belum masuk di grup itu, nggak bisa dia ngaku-ngaku, ketahuan. Iya, cek anggota grup, bukan, oh bukan, ini waluh bukan wali, ketahuan. Ada grup para wali, ya, grup para wali, la ya'riful wali ilal wali. Nah, itu linuriyah, dibukakanlah semesta ini. Ternyata di alam sebelah ini ada wali-wali Allah, ya. Kita tidak nampak, tapi mereka nampak kita. Kecuali orang yang dibukakan, kasful hijab dibukakan, nampak lagi duduk, mereka lagi senyum, lagi apa. Mereka mendoakan kita setiap saat, setiap waktu. Nah, orang yang rajin tawasul, rajin berzikir, rajin memfatihai mereka, maka mereka akan didatangi, dikenalkan, dibukakan. Betul. Kalau antum sering memfatihai Abah Jumeri, maka Abah Jumeri akan sering berkunjung kepada antum saat secara alam ruhani. Berfatihah dengan Syekh Muhammad Saman, maka Syekh Muhammad Saman akan sering berkunjung kepada antum di alam ruhani. Dan nanti terbuka alam ruhani antum. Karena hijab itu tidak bisa kita yang buka, harus guru mursyid. Ya, maftuh, dia yang pegang kunci. Ya, kita ini cuma anakan gemboknya aja, kuncinya yang punya. Sering-sering Fatihah, sering-sering mendoakan, sering-sering berkunjung, sering-sering berziarah, ya, ke makam guru. Kalau kita punya penerus ilmu, ke wadah penerus ilmu, musalsal. Subhanallah. Nah, kalau sudah itu baru terjalin kemesraan. Sholat itu apa Ustaz artinya, Ustaz? Sholat. Hah? Sholat itu apa artinya? Sholat mesra, mesra,
mesra. Jadi orang yang sholat tuh orang yang bermesraan dengan Allah. Kira-kira bisa ndak mesra kalau belum kenal? Hah? Ibu bukan pacarku, biniku bukan, kita hendak mesra-mesraan karena kawa bu ai. Siapa Ikam? Ikam siapa? Ikam siapa? Betulak-tulak aja kita. Kenapa? Kadang kenal. Tapi kalau kenal, Masya Allah, nang jauh dipanggil ayang bebek, panggil-panggil. Camehere, camehere, dipanggil. Kenapa? Kenal. Ya kalau Pak Hafid kenal lawan aku dari jauh, Pak Kiai kenal, mun kada kenal siapa itu? Orang stres. Ya kalau, tapi kalau kenal. Kemarin kita makan nasi kotak di wadah Abah Haji Solihin di luar. Karena yang punya rumah kenal, keluar juga yang punya rumah kenal. Mun kada kenal diusir urap kita. Hei, pergi. Halamanku makan di sini sembarangan, mengotori aja. Tapi karena kenal keluar yang punya rumah. Umpat bayari kopi malah. Alhamdulillah. Kenal, mun kada kenal diusir. Nah, jadi sholat itu kemesraan antara seorang hamba dengan Allah, karena itu cermin dari Rasulullah yang berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kuncinya ada pada tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lil. Apa maknanya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lama jadi muslim kada memahami ini, tegak apa? Mas Budi, apa artinya Mas Budi? Mana Mas Budi ini? Jangan bersembunyi. Segala keagungan, segala kebagusan, segala keindahan, segala hal-hal yang istimewa punya ampun Allah Ta'ala. Jadi kita jangan menyimpani ampun Allah Ta'ala. Itu tahiyatnya Nabi, ucapan Nabi kepada Allah. Pujian Nabi kepada Allah itu menyanjung Allah Ta'ala. Aku ini bukan siapa-siapa, wahai Allah. Aku ini hamba yang hina, doib, lemah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Maka dibalas oleh Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini namanya nurun ala nurin. Ya, nurun ala nurin. Nur Nabiyuna Muhammad memuji nurnya Allah Ta'ala, maka nurnya Allah memuji nur Nabiyuna Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini karena dia rahmatan lil alamin, tidak mau dia nur itu sagannya sida seorang, tidak mau. Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin, untukku dan untuk hambamu yang soleh. Jadi jelas syarat untuk masuk ke hadratullah soleh. Soleh itu apa? Islah. Islah itu apa maknanya? Senantiasa bebersih hati, bebersih diri. Islah itu namanya soleh. Jadi orang soleh itu bukan orang tak punya salah, tapi orang yang selalu memperbaiki kesalahannya. Itu soleh. Ya. Baru malaikat melihat percakapan nur dengan nur ini, menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat itu penggawiannya malaikat. Maka kita belajar ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Kan ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul kan kuncinya di syahadatain, dua kalimat. Syahadat menyaksikan Allah, menyaksikan rasul. Itu namanya ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Jadi jamaah semua yang ngaji di sini belajar ilmu malaikat. Tugasnya menyaksikan afalnya Allah sama akhlaknya Nabi, kelakuannya Nabi. Udah selesai. Bukan mengawasi kelakuanku. Ngapain mengintip-ngintip kelakuan kita? Hah? Kelakuan Allah sama kelakuan Nabi. Tugas kita cuma itu saja. Lalu amal kita apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tugas kita berselawat lawan Nabi. Barulah tahiyatus salam, assalamualaikum
dunia selamat, wa assalamualaikum akhirat selamat, assalamualaikum zohir selamat, assalamualaikum batin selamat, assalamualaikum syariat selamat, assalamualaikum hakikat selamat, assalamualaikum torekot selamat, assalamualaikum makrifat selamat. Ya, kuncinya ada pada kemesraan, dan kemesraan itu terjadi ketika kita mampu mengosongkan keakuan kita, nempel dengan kuasanya Allah Ta'ala. Maka wajar ada bahasa orang belajar tasawuf itu kada sholat lagi, ujur. Awas, jangan dipotong ceramahnya, jadi fitnah nanti. Orang yang belajar makrifat itu kada sholat lagi, ujur. Jangan sholat, hidupin kada. Hah? Jangankan sembahyang, hidupin kada. Paham? Jangankan sembahyang, hidupin kada. Yang hidup yuhyi wa yumit. Yang hidup apalagi sembahyang. Mana kita bisa sembahyang? Hah? Jadi orang belajar tasawuf bujur kada sembahyang lagi, ikamat hati. Kalau belajar tasawuf kada sembahyang lagi. Justru kita pengen sampai pada makom kada sembahyang lagi. Hah? Kita tuh pengen sampai pada makom kada sembahyang lagi tuh. Awas, hati-hati, jangan dipiral-piralkan bahasa nih, gebukin Habib gitu nih. Maksudnya kada mengakui sembahyang tuh sembahyang kita. Kada mungkin bergerak segala sesuatu, la tataharraka dzarratan illa biiznillah. Jadi sembahyang itu kada bisa kita melakukannya atas izin Allah. Amun nandak sembahyang ngalih Pak. Hah? Allah. Ya, sembahyangnya tetap wajib. Kenapa? Umpat kelakuan Nabi. Nabi sembahyang, umpat sembahyang. Nabi tahajud, umpat tahajud. Nabi sedekah, umpat sedekah. Ini jangan Nabi bebini lagi, umpat bebininya aja. Sembahyangnya kada diumpati, sodakonya kada diumpati, belajarnya kada. Mundak bebini, kenapa? Sunah Nabi, sunah Nabi, sunah Nabi. Palaikam sunah Nabi. Tahajud kan sunah Nabi, kada ikam lakukan, ya bebini aja yang sunah Nabi. Umpat kelakuan Nabi. Jadi kita melepas diri. Kenapa ikam sembahyang? Umpat kelakuan Nabi. Kenapa ikam sedekah? Nabi sedekah, aku umpat kelakuan Nabi. Nabi sayang dengan orang anak yatim, aku umpat kelakuan Nabi sayang sama anak yatim. Jadi bukan gawe kita, gawe Nabi. Umpat-umpat aja kita. Ya kalau karena syarat mencintai itu kata Maulana Jalaluddin Rumi jam 12. Lawas juga rupanya. Dari jam 6 sore aku di sini. Ceramahnya baru. Orang yang mencintai sesuatu maka hilanglah dirinya, yang masuk ke dalam dirinya adalah zat yang dia cintai. Aku mencintai Abah Solehin, hilang aku, yang ada sifat-sifat Abah Solehin nempel sama aku. Mun kita mencintai guru Kiai Jumeri, maka sifat-sifat kita hilang, yang muncul adalah sifat-sifat guru pada kita. Mun kita mencintai Nabi, hilang sifat-sifat kita, yang muncul tajali adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Allah, sifat-sifat kita hilang, yang muncul adalah tajaliat asma sifat Allah Ta'ala. Mahabbah. Namun separuh-separuh cintanya itu yang disebutkan Quran, tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Yang kau suka kau imani, yang kada kau suka kada kau imani. Cintanya separuh-separuh, sehingga mun cocok lawaninya ayo, mun kada cocok tinggalkannya. Nah itu berarti cintamu palsu, ya, cinta palsu. Nah mudahan aja lah semua jamaah bisa menangkap, karena saya yakin pengantar-pengantar ilmu sudah disampaikan dalam hijab kitab kita ini kan. Kajian kita mulai jilid 1 sampai jilid-jilid selanjutnya, Abah kita juga sering mengingatkan kita tentang ini, mengulang-ulang paham aja. Mudahan paham, karena paham malah bagus, karena paham tuh. Serius, belajar paham. Kalau sudah paham, buang paham. Belajar tahu, kalau sudah tahu buang tahu. Belajar pintar, kalau sudah pintar buang pintar.
Ya, belajar bisa, kalau sudah bisa buang bisa. La haula wala quwata illa billah. Itu saja. Terima kasih. Ya, jangan marah. Ya, mudahan hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat ilmu, kecuali yang datang sama Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim itu qalbun yang bersih, qalbun yang bersih. Yang ada cuma Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ikhwan Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul, hikmah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Ustadz Haji Raden Ahmad Abandi. Semoga apa yang beliau sampaikan senantiasa dapat kita amalkan, amaliyahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, untuk menyempurnakan pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama tutup acara pada malam hari dengan doa. Kami mohon kepada Ayahanda Kiai Jumeri bin Haji Dari untuk dapat memimpinnya. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.